بهم داء وهو في شقاف إذا ذكرت صفات القوم دمعي ضراف. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Di balik kabut dingin Wonosobo, terhampar tanah subur yang kini memikul tanggung jawab besar negara. Disinilah proyek strategis nasional food estate digulirkan. Sebuah ambisi untuk mewujudkan food security dan kemandirian pangan bangsa. Namun, kebijakan besar ini turun ke ladang-ladang petani yang telah memiliki hukum alamnya sendiri. Ada jurang pemisah antara target angka nasional dengan denyut nadi petani lokal. Kerusakan ekologi dan ketidakpastian pasar menghantui. Akankah program ini bernasib sama dengan kegagalan di tempat lain? Untuk memahami hal ini, saya tidak bisa hanya duduk di balik meja. Saya memilih jalan etnografi, turun, tinggal, dan merasakan langsung denyut kehidupan kelompok tani di Kalikajar, Garung, hingga Kejajar. Melalui observasi partisipasi, saya menyelami bagaimana mereka memandang tanah bukan sekadar aset produksi, tapi sebagai mitra hidup. Disinilah saya menemukan harta karun yang sering terabaikan oleh kebijakan pusat, yaitu kearifan lokal. Food estate seringkali membawa logika industri. Padahal, petani Wonosobo memiliki strategi adaptasi iklim warisan leluhur. Mereka paham kapan harus menanam bawang, kapan menanam kentang, menyesuaikan tanda-tanda alam. Inilah bentuk food sovereignty atau kedaulatan pangan. Hak petani untuk menentukan sistem pangan mereka sendiri, bukan sekadar menjadi buruh di tanah sendiri. Ketika kearifan ini diabaikan demi target panen instan, yang terjadi adalah resistensi, bahkan risiko gagal panen. Kearifan lokal bukan penghambat, justru ia adalah kunci keberlanjutan. Penyelidikan etnografis ini menawarkan sebuah model rekayasa sosial. Kita tidak sedang menolak modernisasi, tapi kita perlu memanusiakan kebijakan. Mengadopsi pemikiran Bainten, peran antropolog bukan hanya pencatat, tapi jembatan. Kami merancang strategi di mana target nasional food estate dileburkan dengan pola pertanian adat. Sebuah kolaborasi, bukan instruksi. Hasil penyelidikan etnografis menemukan adanya sistem pengetahuan lokal, berupa kosmologi resiliensi agraria, kedaulatan pangan lokal, yang terdiri atas 4 kuadran. Yaitu, Wanci, kepatuhan pada ritme waktu alam. Titi, etos kerja presisi atau ketelitian. Siti, tanah sebagai subjek mitra hidup. Wiji, benih sebagai kedaulatan dan aset sosial. Elemen-elemen tersebut bekerja secara interdependensi, yang berperan sebagai perisai pelindung bagi kelompok tani, dalam menghadapi gejolak. Hasil akhir penyelidikan etnografis ini berupa model rekayasa sosial, agar food estate di Wonosobo menjadi inklusif, menyejahterakan, dan berkelanjutan. Agar ketahanan pangan tidak mengorbankan kedaulatan petani. Dan agar Wonosobo benar-benar menjadi lumbung pangan yang diberkahi.